semuanya, halo Scaper People, welcome to Scaper Podcast. Ketemu lagi sama aku, Aimi Syaira, di podcast Scaper kali ini. Di episode baru, setelah sekian lama kita bisa ngobrol bareng lagi. Di podcast kali ini kita mengambil tema Batik Nasional 2022 sebagai tema nih. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial, gak kalah berprestasi dari kakak-kakak sebelumnya. Pada kepo nggak nih teman-teman? Pasti dong pada kepo. Yuk kita sambut kakak kelas kita yang nggak kalah berprestasi dari yang sebelumnya itu, yang aku bilang, yang mewakili sekolah kita dalam ajang fashion show dengan tema Batik Bali Lestari pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin. Yuk kita sambut. Hai semuanya, India. Hai, kenalin, nama aku Safira. Aku dari kelas 12 TKKR. Halo Kak Safira, Halo. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah senang-senang belum? Udah senyum cantik belum Kak? Nah, kakaknya udah senyum cantik di sini. Jadi di kesempatan kali ini kami mengundang kakak karena Aimi mendengar kemarin kakak menang juara satu harapan, kayak ajang fashion show yang ditengok semua orang di tempat umum. Itu keren banget. Kita tepuk tangan, kita beri apresiasi kepada kakaknya. Oke, jadi Aimi ini kan pada kepo kan, kakak tuh ngapain aja sih? Jadi boleh kakak ceritain apa saja kegiatan yang kakak ikuti waktu perlombaan tersebut. Bagi dikit-dikit karena kami kepo. Bukan kepo kecil sih, kepo pol ini mah. Oke, dalam kegiatan fashion show itu diadakan untuk umum ya. Tapi sekolah kita ingin mengadakan itu untuk membawa siswanya untuk mengikuti lomba tersebut. Dan itu kita juga ada seleksinya juga ya, mengikuti lomba tersebut itu ada seleksinya dulu. Berarti seleksinya itu dari semua kelas? Seleksinya hanya untuk anak model aja. Oh, ya model dari kelas 10 sampai kelas berapa? Kelas 12. Berarti banyak banget ya, berarti kakak salah satu yang udah paling top sih ini, menurut aku udah paling keren ya. Terus, kan dia mengambil tema Batik Bali Lestari kan Kak sebagai tema ajang fashion show-nya. Iya. Boleh dong Aimi minta pendapat kakak nih, karena Aimi kan penasaran ya, orangnya penasaran banget. Aimi pengen tanya, menurut kakak batik itu apa sih? Batik itu adalah karya anak bangsa yang dibuat di atas kain. Dan di situ terdiri banyak corak ya, banyak corak juga, banyak pola juga gitu. Terus, kan batik itu kan hasil budaya kita ya, kayak Iya. hasil karya budaya yang harus dilestarikan kata kakak nih. Mengapa batik itu spesial itu? Kenapa sih Kak menurut kakak? Nah, karena di dalam batik itu banyak makna ya, dan juga itu juga unik dan semua kayak negara-negara lain pun juga menyukai batik, betul nggak? Sampai negara lain. Nah, iya. Setuju sih, karena batik yang selalu dilihat itu kayak coraknya unik dan Unik kayak juga. nggak ada yang mirip, karena dibuat dari iya. tangan sendiri kalau nggak salah. Tangan ya. sendiri. Terus kan kakak mewakili nih ajang fashion show, berarti kakak model ya. Kenapa kakak memilih modeling sebagai pilihan kakak atau ekskul kakak? Karena dasarnya kakak juga punya keterampilan modeling juga, dan memang dari STK sih sampai SD SMP kakak juga ngikutin ajang-ajang di luar juga. Dari TK? Bener. Berarti itu kayak beneran dari TK kakak udah kepercayaan dirinya udah tumbuh ya dari situ ya? Bener. Jadi waktu tampil tuh walaupun gugup tapi kakak udah percaya. Kak. Percaya. Keren banget. Aku suka loh cewek-cewek dengan percaya dirinya yang tinggi begini tuh, karena kayak lebih tampak bersinar dan tampak shiny, shimmering, splendid. Terus kalau misalnya kakak diberi kesempatan lagi untuk mewakili sekolah kita dalam ajang-ajang perlombaan seperti ini, kira-kira kakak berminat nggak? Kalau untuk hal itu pasti berminat banget ya. Apalagi itu memang hobinya kita juga, ya pastilah. Udah senang, Iya. pasti banget ya. Jadi Pasti. itu sebenarnya nggak perlu dipertanyakan gitu. Keren banget. Terus nih pertanyaan terakhir ya dari Aini. Kita kan generasi Gen Z, generasi muda, generasi baru. Seperti yang kakak bilang di awal, kan batik itu harus dilestarikan karena itu budaya atau hasil karya yang sudah diturunkan secara turun-temurun nih dari leluhur kita sampai menjadi sebuah ikonik bagi negara kita. Apa saja hal yang perlu kita lakukan untuk kita bisa melestarikan, seperti mungkin hal kecil, mungkin itu menurut kakak apa saja?
Kalau untuk melestarikan batik itu kita bisa menggunakan pakaian batik di hari-hari nasional dan juga menggunakan aksesoris-aksesorisnya. Sounds unique ya. Apalagi kayak seragam kita mungkin kayak seragam biasa sekolah itu biasa aja. Gimana kalau kita nambahin batik-batik sedikit gitu kan? Nah, boleh juga dong, tuh. Pak Vicky denger ini. Kan kita lagi belajar batik, kita lagi ngomongin batik. Kadang tuh ada tuh teman-teman kita yang kayak bosen dengarnya. Jadi ayo kita beritahu mereka, tapi dengan cara yang kayak bikin nggak bosen. Aku bakal ngajak kakak buat main mitos atau fakta tentang batik. Nggak susah-susah kok pertanyaannya, tapi ini adalah sebuah fun fact yang nggak semua orang tahu. Jadi nanti caranya aku ngomongin pernyataan yang aku pelajari, terus nanti kakak bakal pilih mitos atau fakta. Gampang kan? Boleh dong. Terus yuk kita langsung capcus. Nah, yang pertama, Hari Batik Nasional itu jatuh pada 2 Oktober. Mitos atau fakta? Itu fakta sih. Bener ya teman-teman. Batik Nasional itu jatuh pada tanggal 2 Oktober ya teman-teman. Boleh dicatat di otaknya ya. Catat. Selanjutnya, batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soeharto ke dunia internasional. Mitos atau fakta? Itu fakta sih. Sampai seluruh dunia itu menyukai batik yang kita miliki. Kakak pintar banget, ini udah cantik, udah pintar nih. Kayak saya pusing nih nengok cewek pintar, cantik ya. Lanjut ya kak. Corak batik Parang itu katanya pembawa sial. Masa sih? Mitos atau fakta? Itu mitos ya. Soalnya di setiap daerah itu memiliki gambaran atau pola-pola tersendirinya, dan di dalam itu setiap daerah itu pasti mempunyai gambar, dan di situ juga makna atau ya isi dalamnya itu berbeda-beda. Berarti nggak ada sangkut pautnya sama mistis? Tidak sekalipun, ada, ya? tidak ada. Nggak ada. Jadi teman-teman, ayo kita lepas kepercayaan seperti itu ya. Kita mulai mempelajari hal-hal yang lebih kayak sejarahnya aja, jangan kita pikirin hal-hal negatifnya. Terus yang terakhir nih, corak batik dan ragam jenisnya itu memiliki makna tersendiri. Mitos atau fakta? Itu fakta, karena kan dari semua daerah itu memiliki corak-corak dan motif yang tersendirinya. Oke, denger ya teman-teman. Jadi yang bagi teman-teman yang masih mikir batik itu cuma punya Bali, batik itu cuma punya Jawa, itu enggak ya. Semua daerah memiliki keunikan dan corak khas daerahnya masing-masing. Jadi di sini pasti teman-teman udah bertambah ya sedikit pengetahuannya tentang fun fact batik. Mungkin sampai sini aja obrolan kita kali ini. Sedih banget ya, kita cuma bisa sebentar. Padahal Aimi masih banyak pertanyaan yang Aimi pengen tanya ke Kak Safira. Tapi jangan sedih, kalau misalnya penasaran, kalian boleh cek di sini ya teman-teman. Bagi adik-adik yang masih nyari atau masih mulai nyari SMK yang bagus itu di mana sih? SMK yang bagus itu ada di SMK Perbankan Riau. SMK Perbankan Riau ini adalah SMK pusat keunggulan yang memiliki 6 program keahlian. Yang pertama ada akuntansi dan keuangan lembaga, yang kedua ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yang ketiga ada tata busana, yang kelima ada kecantikan dan spa. Dan yang paling jurusan unggulan banget, yang paling mantap katanya nih, karena paling banyak peminatnya, itu adalah broadcasting dan perfilman. Bagi adik-adik atau teman-teman yang penasaran, boleh cek IG kita ya. Namanya tuh SMK Perbankan Riau. Boleh langsung di search aja. Nah, sedih banget ya. Ini masih sedih walaupun kita ngobrolnya dikit ini, ini sedih banget. Tapi semoga di kesempatan lainnya kita bisa bertemu dan ngobrol banyak lagi tentang hal-hal yang bisa kita pelajari dari sekitar kita. Saya Aimi Syahira. Saya Safirani Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.